And action, ya. Oke, Kak Indah, ada berita apa nih mau dibawa nih? Sebenarnya Bang, orang ini berita ini udah lama, udah mau udah setahunan beritanya. Itu ada laki-laki. Aku tuh biasanya kalau kenal orang browsing, ini udah udah dia nipu, baru aku browsing namanya, baru disebut namanya di sini Bang. Nggak ada masalah, Iya. tapi tentunya semua itu dugaan ya. Iya, tapi kan namanya dia yang kenalan sama aku namanya Niko Sukar itu Bang. Nah, jadi dia itu saya kenal orang ini. Jadi pada saat itu ada pengacara Ferry Juan ini telepon saya. Indah Sari yang cantik, yang ngomong kayak gitu kan Bang Ferry Juan. Ada ponakan saya namanya Niko, dia ngefans banget sama kamu gitu loh. Tahu dari mana? Tahu lah dari sosmed kamu. Nah, dia mau kenalan lo sama kamu, dia suka banget sama kamu katanya gitu. Pertama nih Bang, dari Bang Ferry Juan itu dia bilang keponakannya, berarti kan kalau misalkan si Niko Sukarnya ini menipu, berarti kan ini komplotan Ferry Juan, ada lagi orang Korea, ada satu lagi ada orang Sukabumi kayak gitu. Jadi Bang Ferry Juan bilang ini mau ngapain saya kenalan sama dia, sorry maaf Bang, bukan saya sombong. Kalau misalkan kenalan-kenalan kayak gitu buat apaan lo, teman-teman saya juga di WA saya juga kaya-kaya ganteng-ganteng, kasarannya maaf ya Bang. Terus dia bilang, enggak siapa tahu kamu mau bisnis bareng, lo kalau bisnis ngapain bareng, sendiri aja, saya bilang kayak gitu kan. Nah terus akhirnya dia telepon saya, si Niko Sungkar ini telepon saya, dia bilang katanya kamu mau bisnis skincare gitu, nanti saya mau jual tanah, ada tanah saya di Sukabumi. Nah nanti saya jual tanahnya, nanti saya invest di kamu, nanti berapa persen lah kayak gitu kan, ke saya hitung-hitungan. Saya bilang gini, enggak lah, saya mendingan bisnis sendiri, modal sendiri lebih enak kan gitu. Maksa Bang, dia maksa terus-terusan. Akhirnya sampai suatu ketika saya datang ke Sukabumi sama waktu itu asisten saya ada namanya Erul sama Wan. Terus tiba-tiba bohong, nggak ada penjualan, dia bilang mau ada penjualan, dia berbohong Bang. Terus suatu ketika lagi saya datang dengan supir saya, dengan pembantu saya, dia bilang dia mau jual ini tanah saya, jadi kayak orang halu. Saya pikir bener gitu, dan dia nunjukin surat tanahnya, ternyata surat tanah itu adalah palsu. Kenapa palsu? Karena ketika saya tahu dari notaris di Sukabumi, dan yang saya mau laporkan gini Bang, dia bilang sama ibu notaris di Sukabumi, katanya dia adalah suami saya, suaminya Indah Sari gitu. Tapi saya mau proses cerai sama Indah Sari karena Indah Sari itu tukang habisin duit katanya. Saya kasih duit miliaran habis, dan sekarang katanya sertifikat rumah saya sama sertifikat ruko saya dibawa sama Indah Sari. Astagfirullahaladzim Bang, boro-boro saya dikasih duit sama dia, yang ada ketika ketemu dia bilang nggak punya duit, makan aja saya yang kasih. Saya di hotel di Sukabumi juga saya yang bayar semuanya, dan dia juga berhutang sama saya kayak gitu. Jadi dia ngomong sama si ibu notaris itu, Pak Jenderal, bahwa saya katanya istrinya dan mau diceraikan karena saya tukang foya-foya. Allahu Akbar. Dan itu bukan cuma sama satu orang Bang, ada sama teman saya. Dia nggak tahu kalau itu orang yang dia DM itu kenal sama saya, dan dia bermain di aplikasi TikTok. Dia DM orang-orang tuh dari TikTok, dan orang-orang itu setiap disebutin nama Indah Sari kan dia nggak kenal sama saya, dia langsung DM saya di TikTok atau di Instagram. Jadi Mbak Indah, maaf saya ini ada laki-laki namanya Niko, dia ngomong katanya Mbak Indah Sari ini istrinya, ada lagi satu lagi mantan istrinya, katanya Mbak Indah Sari itu bawa kabur uangnya, bawa kabur sertifikatnya. Saya takut Bang, saya ini kan tukang jalan-jalan ya Bang ya, saya keluar negeri, keliling dunia mana, jalan-jalan, takutnya disangkain orang duit dari si Niko Sungkar itu, padahal dia penipu. Bodohnya saya Bang, saya baru browsing, setelah dia tahu ini orang penipu banget ya, setelah saya browsing ternyata dia itu udah menipu, udah banyak, udah 10 tahun lebih jadi penipu. Dia itu di Bogor itu sebagai DPO, dan saya sudah laporkan Bang, sudah berapa bulan ini, belum setahun saya laporkan di Polres Bogor, tapi masih stuck. Gitu ya? Iya. Jadi gini, kita apa dulu ya? Kita urut dari hulu dulu ya. Betul. Hulu mengatakan bahwa itu dikenakan oleh Juan ya. Iya, Ferry Juan itu yang mengenalkan. Ya, oke.
sekarang perkenalan itu berlanjut dengan pertemuan antara dirimu dengan oknum tersebut. Iya. Bukan oknum saja lah ya. Nah, kita lihat dulu konstruksinya. Saya berbicara dari hakikat hukumnya. Konstruksinya bahwa perkenalan yang diberikan Juan terhadap si oknum tersebut terputus di situ, kemudian si oknum ini memainkan peranannya untuk mendekati dirimu, kan tinggal kita lihat nanti alurnya gitu loh. Saya kan nggak bisa dulu memposisikan bahwa ini ada kolaborasi kerja. Ada, karena si Ferry Juannya selalu ikut-ikutan. Ketika saya ketemu, Indah itu dia si Niko itu lagi di Sukabumi, dia mau jual besok, katanya ketemu notaris jam 2 siang, tolong ditemenin soalnya itu duitnya banyak banget, hampir 20 miliar kayak gitu kan. Si Ferry Juan itu ikut andil terus. Oke. Sekarang kan semua itu kan perlu pembuktian. Iya, sudah di Polres semua. Semua kan sudah perlu pembuktian. Maksud saya itu, apakah si Juan ini berkolaborasi dengan si oknum ini untuk memperdaya dirimu, nanti kan akan dibuktikan. Saya tidak mengatakan bahwa ada relevansinya, ada irisannya. Nanti kan tinggal dilihat penyidik untuk membedah daripada kasus. Tapi yang jelas pasti, ya, apa yang disampaikan oleh si oknum terhadap dirimu itu ternyata di sana itu ditenggarai, diduga tidak terbukti. Berarti ada kesan seolah-olah melakukan suatu tindakan untuk memperdaya dirimu, sehingga kau percaya dengan yang bersangkutan. Nah, saya juga ironis juga kau sampai ke Sukabumi, kemudian terjadinya suatu komunikasi di sana, tapi kita tidak tahu wujudnya, disampaikan mana tanahnya dengan sertifikat yang ditunjukkan, itu semuanya aspal menurutmu kan gitu. Itu kan pembuktian dari notaris nantinya. Menurut Ibu Notaris juga itu aspal, dan Ibu Notaris itu juga di WA sama dia, ini Bu, ini istri saya, ada semuanya udah ditaruh di sana di Polres. Dia, ini Bu, ini istri saya, namanya Indah Sari, kayak gitu. Aduh, saya cuma berpikir dia kan mencemarkan nama baik saya, Bang, nyebarin foto saya. Saya paham. Jadi kalau ketemu saya, dia Bang, saya pertama kaget kalau ketemu saya foto begini, deket-deket sama saya foto-foto begitu. Aku bilang, kok ini orang aneh gitu. Saya lagi ada pengajian, dia ikutan. Saya mau ikutan ke masjid, foto juga sama saya. Di hotel, saya dengan dengan pembantu saya, dia masuk ke dalam kamar saya, video-video saya. Jadi dia seperti pengen dilihat sama orang bahwa saya itu mau pacaran sama dia. Bang, kalau saya pacaran sama seseorang, saya pasti akan publish, saya pasti akan taruh di sosmed saya gitu. Oke, saya ngerti tujuanmu, ngerti saya. Jadi maksud saya itu, ini kan berarti kan ada indikasi nih ya, indikasi daripada seseorang untuk memperdaya dirimu. Katakan tadi melakukan pendekatan secara personal, mengaku sebagai istrinya. Faktanya kan nggak ada. Cuma yang kita sayangkan juga, kenapa mau diperdaya pada saat di hotel bersama dengan krumu ya, atau asistenmu. Oh, dokter nggak ngapa-ngapain, maksudnya saya dengan saya asisten paham. saya ya. Tujuan saya itu, dia datang ke sana seolah-olah inilah niat dia untuk memposisikan dirimu seolah-olah bahwa dia milikmu. Dan dia, kau milik dia, dalam satu ikatan rumah tangga. Nah, ternyata bahwa padahal kenal aja baru 2 minggu, baru seminggu 2 minggu. Dia bilang, jadi istri saya udah 6 bulan, tinggal serumah. Astagfirullahaladzim. Itulah niatnya itu, kan sudah ada niat. Iya. Dan niatnya sudah dijalankan. Nah, sekarang modus niatnya ini, di endingnya itu untuk apa pada dirimu? Apakah untuk mempublikasikan dirinya karena kalau salah satu seorang artis juga, supaya dia seolah-olah merasa bahwa sudah dekat dengan kalangan-kalangan selebriti? Kita juga nggak tahu juga. Tapi nanti perlu pembuktiannya Kayaknya dia mau di arena politik. Tapi kan belum kelihatan. Karena dia kan udah pakai uang saya beberapa kali, belum sampai 100 juta sih memang. Cuman dia selalu bilang, boleh nggak transfer saya dulu ke sekian, karena besok kan mau ada transaksi miliaran, transfer saya dulu dong sekian puluh juta. Ini saya bilang, kok lama-lama ini orang kayak orang nggak jelas gitu. Akhirnya saya browsing namanya. Juga. Tidak, waktu itu transfer itu saya itu kan ada ATM saya yang dipegang sama supir saya, Bang. Kadang kalau misalkan dia minta uang, supir saya yang suruh ya, kadang berapa juta, kadang hanya 300.000 aja dia nggak punya duit. Bodohnya saya, kok orang itu mau transaksi miliaran 300.000 aja dia bilang mau makan nggak bisa. Saya suruh supir saya, Bang. Nah ya itulah makanya saya katakan. Apa ada tipu daya? Apa aku disirap gitu ya? Bukan ada tipu daya, memang sudah tipu daya. Memang ironis. Aduh, saya juga, trauma ya. sama yang namanya Sukabumi itu banyak, aduh. Maka itu kan ironis, saya katakan tadi, ironis
kok 300.000 aja kau diminta, tapi kok bicara miliaran, tapi berkelanjutan. Kan itu yang ya saya katakan apa dihipnotis dan lain sebagainya, saya juga kurang tahu gitu ya. Kayaknya dihipnotis. Ini perlu pembuktian gitu. Makanya kamu kan sudah laporkan ke pihak Polres Bogor nih. Udah, Bang. Dengan bukti-bukti yang kau miliki. Iya, betul. Nah, tinggal kan nanti dianalisis oleh pihak Polres Bogor sejauh mana sih pokok permasalahan penipuan apa yang sudah dilakukan kepada itu. Terus apa bentuk-bentuk korban yang sudah kau derita akibat perbuatannya. Yang jelas pasti satu korbannya itu adalah masalah harkat martabat harga diri. Ya. Kemudian posisi dirimu sebagai seorang wanita yang seolah-olah sudah berubah itu kan juga masuk jadi masukan. Betul. Kemudian voice untuk mempublikasikan foto, video di suatu tempat tanpa pengetahuan dirimu, kemudian mempublikasinya itu juga kena. Nah tinggal nanti sekarang pada saat proses daripada penyelidikan pihak kepolisian yang perlu ditindaklanjuti. Nah untuk itu juga kalau memang sudah berlanjut ini dicek ulang kembali siapa pengacaramu yang ngecek ini, minta pertanggungjawaban hukumnya. Ya kan ada pengacara saya Bunda Elida Neti ya. Sekarang maksud saya bikin gabungan sama abang juga karena saya tuh merasa kayak gini loh, ini apa sih hukum di negara kita ini kok kayak gitu kan, maksudnya ini sudah masuk, terus udah gitu tinggal pemanggilan saksi. Karena kalau misalkan udah masuk dan dapat surat Bang, harusnya kan sudah harus diproses kan, ini tinggal pemanggilan saksi, kenapa lama sekali gitu. Logikanya seperti itu, jadi tinggal kita lihat durasi waktunya. Itu kapan laporan ke Polres? Udah mau 5 bulanan. 5 bulanan masih stuck terus? Iya masih stuck. Bukti-bukti sudah? Sudah semua, sudah. Pemanggilanmu sebagai saksi? Udah. Pemanggilan saya udah, justru yang harusnya kan pemanggilan saksi yang lain. Berarti klarifikasi kepada yang bersangkutan, kan ada pemanggilan untuk klarifikasi pada bersangkutan. Nah ini nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacaramu itu si Elida Neti. Iya. Nah, minta bagaimana progress report daripada apa yang sudah kami laporkan. Nah ini segera tindak lanjut ya, diharapkan juga dari pihak Polres Bogor jangan menstuck ini. Sehingga nanti kan ada SP2HP untuk menginformasikan kepada dirimu sejauh mana sih perkembangan proses ini, sejauh mana perjalanannya, apakah stuck, kenapa stuck, apa penyebabnya. Ini yang perlu kalian minta pertanggungjawabannya ke pihak Polres. Nah, maksud saya di sini memang ya inilah cek and recheck daripada kita ini ya kadang-kadang di Polres itu saking banyaknya kasus ya terlupakan. Kita proaktif, tapi kalau proaktif ini juga tidak, ini perlu dipertanyakan juga. Iya, maksud saya kenapa kok itu tidak ditindaklanjuti? Kami kan pencari keadilan. Kok pencari keadilan kok dibiarkan seperti ini? Tidak ada langkah-langkah untuk menyelesaikannya apapun endingnya. Apakah ini restoratif justice? Apakah ini akan bermuara ke JPU? Apakah ini ada muatan tindak pidananya? Apakah ini layak dijadikan tersangka dan lain sebagainya, kan perlu konfirmasi kepada kalian. Nah saran saya tentunya kepada pihak Polres juga agar segera menindaklanjuti. Inilah keluhan-keluhan daripada masyarakat mencari keadilan. Nah, para penegak hukum juga jeli melek matanya itu melihat problema yang dialami oleh masyarakat mencari keadilan. Sehingga betul-betul hukum itu tegak dengan benar. Jangan sampai jadi embrio-embrio masyarakat semakin tidak percaya kepada Polri karena tidak mau menindaklanjuti ini. Ini sebagai cambuk buat kita. Ya, saya juga berharap dari pihak kepolisian dimanapun berada, kalau memang hal-hal kayak gini jangan didiamkan saja. Untuk apa orang mencari keadilan kepolisian kalau tidak ada langkah tindak lanjut? Terus mau melapor kemana rakyat ini? Nanti lapornya ke Satpam salah, Daftar. laporkan ke sana salah, karena jalurnya memang pihak kepolisian. Saya mengetuk hati nurani kepada pihak kepolisian yang menangani perkara apapun, apalagi daripada rakyat mencari keadilan, tolong segera ditindaklanjuti. Nah, pesan saya kepada kamu juga segera koordinasi dengan pengacaranya Elida Neti untuk ngecek langsung ke sana, minta pertanggungjawabannya sehingga ada SP2HP. Namanya SP2HP itu laporan hasil penyelidikannya atau penyidikannya udah sejauh mana dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga kamu tahu apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Itu saran saya. Jadi mudah-mudahan kira-kira dengan podcast ini bisa merupakan corong buat pihak kepolisian khususnya yang menangani kasus ini untuk mohon untuk segera ditindaklanjuti. Ini kan
pencari keadilan minta keadilan. Nah, tolong ini supaya segera ditangani secara transparan dan akuntabel. Mungkin itu saran saya kepada Anda. Iya Bang, terus udah gitu gini, yang kenapa saya sekarang mau ketemu Abang, karena baru berapa hari yang lalu ada orang dia di DM dari TikTok. Dari TikToknya si Niko Sungkar, itu namanya TikToknya Nick apa gitu. Jadi di DM dari TikToknya dia itu bahwa katanya kamu mau kerjasama nggak sama saya, itu perempuan. Ini aja mantan istri saya itu habis bawa kabur uang saya, si Indah Sari gitu. Dan dia bawa kabur sertifikat rumah dan sertifikat ruko. Terus si perempuan itu aneh, nggak percaya, makanya saya DM Mbak Indah katanya gitu. Karena dia sebut nama Indah Sari, saya DM ke Instagram, saya cari ternyata adanya di Instagram tuh ada Indah Sari. Saya DM Mbak, makanya dia tuh masih ngomong-ngomong sama orang masih seperti itu. Jadi dan yang pernah ditipu juga ada, namanya Bang Farhad Abbas juga pernah ditipu Bang. Jadi Bang Farhad Abbas pernah menyolek dia. Dia itu pura-pura istrinya yang menjawab ini Nikonya sudah meninggal dunia, dan dia dikafanin benar-benar pakai kapas seperti orang meninggal. Ya jadi yang jawab WA-nya itu Bang Farhad Abbas bilang ke saya, jawab WA-nya itu adalah ceritanya pura-pura istrinya. Ini Nikonya sudah meninggal, saya istrinya. Nah tapi kok itu kan udah lama banget, udah beberapa bulan yang lalu Bang. Ternyata kan sekarang dia masih berkeliaran. Oke, jadi gini aja saya sudah tahu tuh. Jadi ini adalah modus namanya ya. Iya. Modus daripada seseorang memperdaya orang lain. Saya juga lucu juga sekelas Farhad Abbas bisa ketipu. Iya, Bang Farhad itu kan lucu juga gitu. Jadi perlu pertanyaan juga. Jadi gini Bang, kata Bang Farhad, dia katanya punya ruko di Bogor. Bang Farhad kan punya partai Pandai. Dia bilang, kamu pakai aja Farhad, ruko saya itu kosong 3 lantai. Ya udah sini, biaya untuk ngechat 15 juta katanya kayak gitu. Saya chatin sini biaya chatnya, besok saya kasih kuncinya. Ternyata kabur orangnya. Oke lah, katakan saya bilang pertanyaan saya tadi, setelah Farhad Abbas kok bisa ketipu? Iya, dia kan pengacara juga. Ketipu juga ini ya Allah ya Tuhan. Makanya saya katakan tadi, itu bukti-bukti formula tuh kalau memang ada untuk tambahan pelengkap bahwa dia melakukan penipuan, serahkan pihak polisian. Makanya segera dari sini serahkan sebagai bukti tambahan, formula tambahan bahwa betul-betul indikasi penipuan yang dilakukannya itu betul-betul memang sering terjadi dan sering dilakukan yang bersangkutan. Nanti tinggal daripada penyidik itu menganalisis ini. Dan dia serem banget Bang, kata Bang Farhad itu, dia sama teman-temannya Bang Farhad yang di Partai Pandai itu, dia ngomong sama teman-temannya pun, anak saya habis kecelakaan, akhirnya teman-temannya tuh pada nyumbang, ada yang 1 juta, 1,5 juta, ada yang berapa. Dia anak saja dia berani, anak saya kecelakaan. Akhirnya ketika Bang Farhad WA dia bilang saya istrinya Nikonya sudah meninggal, dan dia benar-benar udah terkujur kaku, jadi udah dipocongin gitu, dan ada kapasnya di sini. Jadi pikir Bang Farhad udah meninggal beneran. Oke, jadi gini aja, itu kan dikatakan dugaan perlu pembuktian gitu. Nah sekarang bukti-bukti itu kok pegang nggak? Udah ada nggak polisi bukti semua. Gambarnya, ada bukti WA-nya itu, buat menyatakan tuh kalau memang sudah ada seharusnya segera ditindaklanjuti. Iya. Nah kalau bisa minta Farhadnya untuk memberikan keterangan juga supaya jelas, dia salah satu korbannya kok. Udah gitu Bang, yang anehnya ini kan sudah jelas banget, ini pas kita browsing namanya itu, ini kan jelas banget, harusnya kan pihak kepolisian di Polres Bogor ini peka. Ngebrowsing namanya aja Niko Sungkar, jelas itu penipuan di Bogor, banyak yang meresahkan warga Bogor, banyak motor hilang, dia sudah mencuri banyak ratusan motor dan mobil di Bogor, dan itu dia DPO, daftar pencarian orang. Tapi kenapa dia pihak Polres Bogor nggak sigap gitu loh Bang? Bukan masalah nggak sigap, perlu informasi yang akurat pada yang bersangkutan. Jadi kita harus melihat konstruksi hukum. Kita juga kan tidak tahu apa yang dilakukan oleh pihak Polres untuk menindaklanjuti ini. Kita juga nggak tahu bahwa mereka sudah membuka itu semua atau tidak. Itu kan rahasia penyidikan mereka. Yang perlu kita sampaikan sekarang, apa merupakan bukti-bukti permulaanmu itu, tambahkan ke sana. Saya harapkan setelah podcast ini atau apakah besok atau minggu depan harus minta konfirmasi kepada pihak Polres Bogor yang melakukan langkah-langkah lidik-sidik ini. Dan saya harapkan juga dalam tugasnya pihak Polres Bogor harus membuka diri, dan ini jangan sampai jadi embrio yang tidak baik pada masyarakat. Jadi saya harapkan bahwa apa bukti-bukti permulaanmu, tambahkan lagi keterangan kamu, bila penting gandeng si Farhadnya bawa aja ke sana tuh.
udah sempat bilang dia mau kalau jadi saksi boleh lah gitu. Ya, Karena makanya kasih tahu aja sama ininya, sama penyidiknya tuh bahwa karena gini, salah satu korbannya Bang, dia. saya pernah ke rumahnya dia. Kan saya juga punya KTP-nya dia itu karena dia saya dari ibu notaris. Saya pernah ke rumahnya dia, ibunya juga ngomong kayak gini, saya sudah buang anak itu, sudah saya buang dari 10 tahun yang lalu. Jadi ibunya sendiri bilang, saya pikir dia juga sudah mati, sudah meninggal. Saya tidak mengharapkan masih hidup. Yang namanya Niko Sungkar itu Ya, gitu. itu boleh-boleh saja lah. Ibunya Itu- aja nggak mau menerima dia, Bang. Itu kan menurutmu, Aku udah Pak, saya rumah. paham gitu. Kan itu hanya kata-kata. Tapi kan kata-kata itu perlu pembuktian. Apakah ada indikasi di dalamnya kan nanti penyidik akan tahu. Saya rasa udah ngerti tujuan saya lah ya. Jadi apakah itu menutupi atau apa? Kan kita juga nggak tahu juga kan itu. Kalau seorang ibu kan sudah tahu kalau saya udah buang apa ibu kandungnya apa iya membuang anaknya. Mungkin Itu- karena anaknya terlalu itu kurang menurutmu? ajar, Bang. Katanya anaknya itu mau bakar rumahnya. Waktu itu dia mau minta duit nggak dikasih, terus ya rumah ibunya mau dibakar. Makanya jadi satu komplek pun udah tahu, satpam yang komplek ibunya pun udah tahu kalau dia itu kayak memang gak diakui sama keluarganya gitu. Oke, jadi itu perlu pembuktian saya katakan sekarang ini. Yang perlu ditenggarai sebenarnya yang mengenalkan kau itu kepada si yang bersangkutan si oknum ini. Iya. Itu juga perlu diminta Ferry pertanggungjawaban. Juan itu namanya si Ferry Juan itu. Itu perlu diminta pertanggungjawaban. Sejauh mana kau mengenalkan berarti kan secara tidak langsung. Oh iya, Bang, dan pada saat saya bertemu si Niko Sungkar di Sukabumi ini, Ferry Juan lagi ditangkap di Polda, lagi dari tahanan di Polda di daerah Sulawesi. Dia lagi ditahan di sana karena dia juga kasus pemalsuan juga. Oke lah, itu nanti kan pembuktian kan komposisi yang lain. Sekarang kita berbicara tentang ini aja dulu ya. Jadi kita nggak melebar kemana-mana, berbicara tentang konteks kasusmu aja ya, supaya fokus gitu loh. Jadi sekarang yang diminta pertanggungjawaban Ferry Juan ini apa sih maksud tujuanmu mengenalkan si oknum itu terhadap dirimu? Indikasi apa sebenarnya? Secara langsung atau tidak langsung Ferry Juan pasti tahu siapa sebenarnya oknum ini. Ya. Kenapa dikenalkan kepada dirimu? Tujuannya apa? Untuk kepentingan apa? Nah, nanti ini merupakan bahan formula yang kau sampaikan kepada penyidik dan saya berharap penyidik segera menengarai ini untuk menindaklanjuti. Sekarang saya katakan segera saja minta pertanggungjawabannya. Bu Elida nanti suruh aja ke sana untuk konfirmasi tindak lanjut daripada kasus ini. Apakah ini masih statusnya masih lidik saja atau apa kan kita belum tahu. Apakah sudah ditingkatkan ke sidik? Kalau ke sidik pasti kalian juga ngerti. Nah, ini yang perlu diminta pertanggungjawabannya. Jadi menurut hemat saya supaya clearnya masalah hukum ini segera Bu Neti ke Polres untuk minta pertanggungjawaban, minta konfirmasi. Dan pihak Polres secara hukum karena kamu punya tanggung jawab berikan jawaban sesuai dengan agenda hukum yang ada. Jangan buat ngambang kasus ini sehingga masyarakat nanti bertanya apakah kami tidak bisa mencari keadilan lain pada pihak kepolisian. Nah, ini merupakan cambuk buat kita. Ini harapan saya himbau kepada dari kepolisian segera tindak lanjuti permasalahan ini sehingga hukum bisa ditegakkan. Kalau memang salah katakan salah, kalau memang ada suatu pelanggaran katakan pelanggaran, kemudian bisa diambil langkah-langkah hukum yang berkeadilan kepada si pelapor. Saya rasa demikian ya. Terima kasih banyak, Bang. Dan untuk masyarakat yang mau tahu mukanya kayak apa, browsing aja karena dia ada, memang dia tuh penipu. Di situ tulisannya ada Niko Sungkar mukanya seperti itu, dan hati-hati takutnya dia cari apa namanya? Mencari mangsa yang lain gitu, karena ini yang DM saya mangsa-mangsanya semua, DM saya banyak banget gitu. Baik, Makasih mungkin ya, itu sudah info saja kepada saya yakin dari pihak penyidik juga sudah akan apabila mendengarkan podcastnya akan tahu langkah apa yang dilakukan. Ini kan semacam formula tambahan siapa sebenarnya sosok daripada si oknum ini. Mudah-mudahan semua terselesaikan dengan baik, kasusnya juga baik berjalan, keadilan bisa terpenuhi sehingga orang yang betul-betul melakukan perbuatan penipuan, tindak pidana dan pelanggaran dapat mendapatkan ganjaran sesuai dengan agenda hukum. Mungkin itu ya. Segera tindak lanjuti ya. Terima kasih, Oke, Bang. terima kasih. Jawaban